Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghuni Surga. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum etol dalam Islam belum banyak orang tahu. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda miliki. Hukum etol dalam Islam belum banyak orang tahu. Mudah dan praktis adalah dua hal yang paling menonjol semenjak pengaplikasian money digital atau e-money. Tanpa harus membawa dompet atau uang tunai, Anda bisa melakukan transaksi keuangan dimanapun dan kapanpun dengan e-money. Selain hadir dalam bentuk saldo untuk pemakaian melalui aplikasi, e-money ini juga hadir dalam bentuk kartu digital yang penggunaannya hanya dengan digesek atau di-scan saja. Misalnya, etol. Etol merupakan kartu khusus untuk jalan tol yang disediakan oleh Jasa Marga. Untuk mendapatkan etol ini, seseorang dapat membelinya secara langsung di kantor operator tol, bank atau merchant penyedia e-money maupun toko online atau e-commerce tertentu. Kartu etol ini harus diisi saldo sebelum digunakan. Pengisiannya dapat dilakukan pada tempat-tempat yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi, dalam hal ini ada beberapa jaringan transaksi dalam etol, yakni transaksi antara Jasa Marga dengan bank atau rekanannya, bank dengan konsumen, konsumen dengan Jasa Marga, serta konsumen dengan merchant. Hal ini pun menimbulkan tanda tanya bila dilihat dari sudut pandang Islam, yakni bagaimanakah hukum etol dalam Islam? Sudah halalkah atau justru haram? Simak jawabannya di bawah ini. Suatu transaksi dikatakan haram bila di dalamnya terdapat unsur riba atau tambahan nilai yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Begitu pula bila transaksi tersebut dilakukan untuk tujuan yang salah, seperti gharar, penipuan, dalim, pensaliman, jahalah, ketidakpastian, dan maisir, gambling. Perhatikan dalil tentang hukum riba menurut Islam di bawah ini. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." Qis. Ali Imran 3:130. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam transaksi etol mengandung unsur riba atau sejenisnya? Kebijakan etol ditetapkan dalam Permen PUPR No. 16 PRTM 2017. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hukum bersifat memaksa, di mana setiap warga negara Indonesia wajib mematuhi aturan di dalamnya, baik itu melaksanakan kewajiban atau menjauhi larangan yang tertuang dalam peraturan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak memiliki pilihan lain bila diwajibkan menggunakan etol ketika hendak melewati jalan tol. Padahal ketika mengisi ulang saldo etol, beberapa bank atau merchant penyedia e-money menerapkan biaya administrasi untuk nominal tertentu. Sedangkan yang konsumen beli tersebut tidak lain adalah uang, hanya bentuknya saja yang berbeda. Dari uang tunai menjadi e-money atau sebaliknya dari e-money menjadi uang tunai. Beberapa ulama berpendapat bahwa tambahan biaya administrasi tersebut dikategorikan sebagai riba, meskipun jumlahnya kecil. Sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair, salah satu jenis gandum, dijual dengan syair, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam."
takaran, timbangannya, sama dan dibayar dengan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba. Hari Muslim dalam kitabnya As-Sahih. Berdasarkan dalil di atas, kita pun mengetahui bagaimana hukum etol. Namun, di sisi lain kita tidak memiliki pilihan lain selain etol. Maka dalam hal ini, bagi Anda yang telah mengetahui, bisa mencari alternatif solusi atau cara agar tidak terjerumus dalam riba dengan menghindari penggunaan etol. Dengan catatan, jalan tersebut tersedia dan aman serta nyaman untuk dilewati. Namun, bila sudah terlanjur menggunakan etol maka bertaubatlah sekalipun benar-benar terpaksa. Ketahui dan amalkan cara membersihkan diri dari dosa riba dengan memperbanyak istighfar dan sedekah menurut Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memberikan ampunannya kepada setiap hamba yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan cara taubat nasuha yang sesuai dengan syariat Islam. Amin. Itulah penjelasan mengenai hukum etol dalam Islam yang dapat Anda ketahui. Semoga mampu menambah wawasan sekaligus keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat senantiasa istiqomah dalam Islam. Amin. Demikian penjelasan tentang hukum etol dalam Islam belum banyak orang tahu. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.